Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik, Pak. Siapa yang tidak masuk? Rosat. Ada lagi nggak? Enggak, cuma Rosat. Cuma Rosat. Kenapa dia? Sakit. Sakit ya. Semoga Rosat diberikan kesembuhan dan dapat mengikuti pelajaran seperti biasanya. Amin, Pak. Nah, sebelum memulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini dapat berjalan lancar awal hingga akhir dan tetap bersemangat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang silakan dikeluarkan dulu alat-alat tulisnya, dipersiapkan dulu mentalnya untuk menghadapi materi ini. Sudah siap semuanya? Sudah, Siap, Pak. Sudah siap menerima materi hari ini? Siap, Bapak. Nah, pertemuan kali ini Bapak akan membahas tentang perbandingan berbalik nilai. Kan pertemuan kemarin, maaf, sebelum memasuki perbandingan berbalik nilai, Bapak akan sedikit mereview pertemuan kemarin, yaitu pertemuan perbandingan senilai. Ada yang masih ingat gak? Perbandingan senilai itu apa? Yang apa namanya kalau Ya, Wi. itu loh, Pak, yang kalau seumpama yang satunya nilainya tambah, yang ruas yang sebelahnya juga ikut nambah gitu. Nah, benar ya. Jadi perbandingan senilai itu apabila objek satu atau besaran satu nilainya semakin bertambah besar, maka objek duanya atau besaran duanya nilainya juga bertambah besar. Misalnya nih, Bapak membeli sebuah ballpoint yang harganya Rp2.000. Kalau Bapak membeli 2 ballpoint, berapa harganya? 4.000. Semakin besar atau semakin kecil? Semakin besar. Kalau Bapak beli 3 ballpoint, berapa harganya? 2 kali 6.000. 6.000 kan, jadi nilainya semakin besar. Nah, itu perbandingan senilai. Nah, sekarang masuk ke perbandingan berbalik nilai. Ketika kalian pergi di kota besar, kalian pasti pernah melihat atau menjumpai gedung-gedung tinggi dan besar. Pernah nggak kalian berpikir gini, berapa lama sih waktu pengerjaannya, atau berapa banyak sih jumlah pekerjanya? Pernah nggak kalian berpikir seperti itu? Enggak. Penasaran gitu? Nggak pernah? Enggak pernah. Ada contoh lain ya. Sekarang gini, misal sebuah rumah diselesaikan dalam waktu 20 hari dengan jumlah pekerja sebanyak 20 orang. Sebuah rumah dapat diselesaikan dalam waktu 60 hari dengan jumlah pekerja sebanyak 20 orang. Kalau pekerjanya sebanyak 40 orang, itu pekerjaannya semakin cepat atau semakin lambat? Semakin cepat, kan banyak yang membantu, Bapak. Makin cepat kan? Iya. Jadi kalau 20 pekerja dapat menyelesaikan pekerjaannya selama 60 hari, kalau 40 pekerja dapat menyelesaikan berapa hari? Setengahnya kan? Iya, setengahnya Jadi berarti 30 hari ya. Nah, misal lain nih. Permisalan lain, seorang peternak memiliki 10 ekor sapi dan dengan persediaan makanannya selama 10 hari. Jika peternak tersebut membeli 10 ekor sapi lagi, maka berapa lama persediaan pangan sapi akan habis? Lebih cepat, Bapak. Lebih cepat habis kan? Iya, Bapak. Kalau tadi 10 sapi dapat menghabiskan makanannya selama 10 hari. 10 hari. Kalau 10 tambah 10 jadi 20 ekor sapi kan? Iya. Kalau 20 ekor sapi berapa hari akan habis makanannya? Setengahnya kan? 5 hari, Bapak. 5 hari jadi ya. Jadi waktu habis makanannya semakin cepat kan? Nah, Iya, Bapak. di sini dapat disimpulkan bahwasanya perbandingan berbalik nilai itu apabila objek satu atau besaran satu nilainya semakin bertambah, maka objek duanya nilainya akan semakin kecil atau berkurang. Misalnya contoh yang tadi. Nah, tadi kan permisalan udah, terus definisi udah. Sekarang masuk ke dalam rumusnya. Nah,
sebelum Bapak menulis rumus perbandingan berbalik nilai, Bapak mau tanya dulu. Masih ingat nggak rumus perbandingan senilai yang kemarin? A1 Ya, A1 per B1 sama dengan A2 per B2. B2. Nah, ini rumus untuk perbandingan senilai. Kalau rumus untuk perbandingan berbalik nilai, rumusnya adalah gini. A1 per B2 sama dengan A2 per B1. Nah, yang membedakan perbandingan senilai dan berbalik nilai adalah penyebutnya ini berpindah dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan. Bisa dilihat kan? Berbeda kan rumusnya. Nah, untuk membuktikan apakah permisalan Bapak tadi benar atau salah, kan di permisalan pertama kan tadi Bapak menjawab setengahnya yaitu 30 hari. Dan di permisalan kedua Bapak menjawab 5 hari. Apakah jawaban itu benar? Nah, sekarang kita buktikan dengan menggunakan rumus. Tadi kan soal pertama kan gini. 20 sebuah rumah dapat diselesaikan dalam waktu 60 hari dengan jumlah pekerjanya sebanyak 20 orang. Kalau pekerjanya 40 orang, beberapa lama pengerjaannya akan selesai gitu kan? Iya, Nah, Pak. diketahui A1-nya sama dengan 20 orang. 20 orang. Terus A2-nya 40 orang. A1-nya berapa hari? 60 hari ya? Iya, Pak. Terus maaf, B1 bukan A1. B2-nya belum diketahui, kita misalkan dengan X ya, karena belum diketahui. Nah, sekarang yang ditanya adalah B2. B2 kan? Nah, sekarang langsung jawab kan? Saya mau jawab, Pak. Tadi kan masih contoh. Oh. Nah, tadi kan A1 20 orang, A2 40 orang, B1 60 hari. B2-nya belum diketahui. Tinggal kita substitusikan yang diketahui ke dalam rumusnya perbandingan berbalik nilai. Berapa rumusnya perbandingan berbalik nilai? A1 per B2 sama dengan A2 per B1. A2 per B1. A1-nya berapa? 20. 20. Terus B2-nya berapa? X. X. A2-nya A2-nya berapa? 40. 40. Terus B1-nya? B1 60. 60 ya, 60. Terus tinggal kita kalikan silang. Ini ketemu 40 dikali X sama dengan 20 kali 60. dikali 60. Terus 40-nya pindah luas ke kanan menjadi pembagi ya. Ya. Sama dengan X 20 kali 60 Per per 40. 40. Nah, di sini kan 20 sama 40 bisa dicoret. Ya. Dibagi 20 ya. 20 bagi 20 berapa? 1. 40 bagi 20? 2. 2. Terus tinggal 60 dibagi 2 60 bisa. dibagi 2 berapa? 30. 30 hasilnya ke sini ya. Maaf karena papanya terlalu kecil. Jadi X sama dengan 30. Benar kan jawaban Bapak? Ya. 30 hari. Benar. Jadi terbukti benar jawaban Bapak. Terus pemisalan yang kedua. Nah, terus permisalan yang kedua. Tadi kan soalnya berbunyi gini. Seorang peternak memiliki 10 ekor sapi dan seorang peternak memiliki persediaan makan untuk 10 ekor sapi selama 10 hari. Berapa nih? 10 ya? 10 hari. Terus
Apabila peternak tersebut membeli 10 ekor sapi lagi, berapa lama persediaan makanan akan habis? Nah, kita tadi diketahui apa dulu? Diketahui apa tadi? Sapi. Sapi. Satunya berapa sapinya tadi? 10 ekor ya? 10 ya. 10. Terus A2-nya berapa? Berapa? 10 terus petaninya kan beli 10 lagi, jadi 10 tambah 10 20 ekor sapi ya. Ya. Terus B1-nya 10 hari. B2-nya. Nah, B2-nya kan belum tahu, jadi B. Terus ditanya B2. Ditanya B2, langsung ke jawab. Rumusnya tadi kan A1 per B2 sama dengan A2 per B1. Tinggal kita substitusikan yang diketahui ke dalam rumus perbandingan berbalik nilai. A1-nya berapa nih? 10. B2-nya berapa? B2-nya belum diketahui. Belum tahu ya, jadi Terus Ya. A2-nya berapa? 20. 20 ya. Ya. B1-nya? 10. B1-nya berapa? 10. Nah, sekarang tinggal kita kalikan silang. Sini 20 dikali X sama dengan 10 dikali 10. Terus 20-nya pindah ruas menjadi pembagi. X sama dengan 10 kali 10 per 20. Tinggal kita coret ini. 10 bagi 10 1 ya. Terus Ya. 20 bagi 10 2. 2. 10 bagi 2 dibagi 2 5. hasilnya X sama dengan 5. Nah, benar kan? Jadi Iya benar. persediaan makanan sapi akan habis dalam waktu 5 hari jika jumlah sapinya sebanyak 20 ekor. Sudah paham sampai sini? Paham Pak. Sekarang dibuka bukunya halaman 35. Di situ kan ada 10 soal. Kalian kerjakan 2 soal aja. Yang selesai langsung maju ke depan. Ya, Bapak Pak. kasih waktu. Minta waktu berapa nih? 5 menit? 1 jam, Pak. 1 jam. 10 menit. 10 menit ya, 10 menit ya. Bapak kasih waktu 10 menit. Habis itu langsung maju ke depan ya. Ya, Bapak. Siap. Silakan dikerjakan. Bapak kasih. Ayo silakan maju yang sudah siap. Iya, Bapak. Gak apa-apa, salah gak apa-apa. Maju Ya, aja, maju ya, aja. Bapak ya, maaf ya kalau Ya. salah. Tadi itu eh, satu menit 49. Kan? Terus terus A1-nya 64 per 28, A2-nya X per 49. Seperti 64 kali 49 per 28 sama dengan X. Terus Sudah. Nah, silakan boleh duduk kembali. Nah, mari kita cek bersama-sama apakah jawaban dari UP ini
benar atau kurang benar. Nah, nanti yang diketahui 64 tugas jam. A2-nya belum diketahui. B1-nya 49 hari, B2-nya 28 hari. Kemudian disubstitusikan ke dalam rumus perbandingan berbalik nilai, benar ya. Kemudian ketemu 112, ya benar. Nah, kan tadi kan yang dibutuhkan tambahan pekerja ya. Jadi 112 ini dikurangi 64 dan ketemu 48. Jadi untuk menyelesaikan pekerjaan selama 28 hari, pekerjanya harus ditambah 48 orang. Jadi jawabannya benar. Nah, karena semua sudah paham, sekarang Bapak akan membagi 4 kelompok. Kok sudah pada lemes semua ini? Ayo, diri supaya nggak lemes. Bapak ada challenge. Nah, challenge-nya itu menyanyikan lagu Pelangi dengan vokalnya diganti huruf O. Mengerti? Iya, Pak. Coba tes dulu. Polongo polongo. Nah, seperti itu. Ayo lanjut. Polongo olongko indono moro konong hojo. Itu belum nyanyi. Moro moloko smo opo so opo borongun polongo coto otohon. Itu kan. Nah, yang kedua, sekarang hadap kanan. Terus saling mijitin temennya. Nih, Hajir maju. Coba ini beri contoh. Maju. Hajir maju. Iya enggak apa? Nah, hadap kanan gini. Yang satu pegang pundak temennya sambil yang satu temen ini. Jangan ngantuk. Terus tetap semangat. Terus dipijit-pijitin terus. Ayo semua ikut bareng. Ayo bareng. 1, 2, 3. Jangan ngantuk. Ayo semangat. Tapi terus dipijitin. Terus balas dendam, waktunya balas dendam. Gantian. Oh ini tetap bajir ya ini ya. Tetap bajir. Tetap bajir lu. Ayo. Semangat. Jangan ngantuk. Jangan lupa dibalas dendam, langsung dipijetin biar gak ngantuk. Gimana Anjir? Ngantuknya sudah hilang? Enak, Pak. Enak. Lagi, Wah, Pak. malah ngantuk. Lagi. Ya udah. Ya, sekarang silakan duduk, boleh duduk. Bapak enak ya. Nah, sekarang Bapak akan membentuk 4 kelompok. Nah, di sini kan ada 4 surat ya. 2 suratnya berisi soal dan dua di sini ada 4 amplop. 2 amplopnya berisi soal dan 2 amplopnya kosong atau tidak berisi. Nah, barang siapa yang kelompok yang mendapat amplop berisi soal bertugas untuk mengerjakannya. Sedangkan amplop yang barang siapa yang mendapat amplop berisi kosong bertugas juga mengerjakan dan mengoreksi jawaban dari kelompok yang mendapatkan soal. Paham sampai sini? Nah, Bapak akan membagikan amplopnya. Siapa yang dapat amplop berisi soal? Kelompok berapa? Ini, Pak. Berapa? Kelompok 3. Dan kelompok 1. 1 mendapat nomor soal berapa? 1. Kelompok 3 berarti 2 ya? 2. Nah, untuk yang mendapatkan soal kosong kan nggak tahu nih soal nomor 1 dan nomor 2, maka Bapak akan bacakan. Iya, Pak. Soalnya adalah, dengerin baik-baik ya. Iya, Pak. Sebanyak 4 anak memerlukan 25 menit untuk mendirikan sebuah tenda. Jika dikerjakan oleh 5 anak, maka waktu yang diperlukan untuk mendirikan tenda adalah titik. Itu untuk soal yang pertama. Iya, Pak. Nah, untuk soal yang kedua, bentar ya. Yang kedua, empat mesin dapat membuat sepatu selama 10 hari. Jika digunakan sebanyak 8 mesin, berapa waktu yang dibutuhkan
Bapak ulang lagi ya. 4 mesin dapat membuat sepatu selama 10 hari. Jika yang digunakan sebanyak 8 mesin, berapa hari yang dibutuhkan atau berapa waktu yang dibutuhkan? Ini soal yang nomor 2. Nah, untuk yang mendapatkan amplop berisi soal maupun maupun kosong, silakan sama-sama mengerjakan. Dan untuk yang mendapat amplop berisi soal, silakan maju ke depan dan tuliskan di papan tulis. Bapak kasih waktu mau berapa menit nih? 10 menit atau minta tambahan lagi 15 menit? 10 menit ya. Nah, berarti Bapak kasih waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Silakan dikerjakan dulu. Nah, karena waktu sudah habis, mau kelompok berapa nih yang maju? Kelompok 1 atau kelompok 3 dulu? 1. Atau 3? 1, Pak. 1 aja ya, karena sesuai urutan. Nah, silakan kelompok 1 maju dulu. Apakah ada sanggahan untuk jawaban dari kelompok pertama atau kelompok 1? Apakah semua sama jawabannya? Iya, Pak. Mana kelompok 2? Iya, Pak, saya sama. Kelompok 4? Kelompok 4? Iya. Sama juga? Iya, Pak. Sama. Jadi untuk jawabannya sudah benar, berarti sudah bisa ya. Terus kita lanjut ke kelompok 3. Ayo perwakilan kelompok 3 maju. Iya, Pak. Silakan maju. Terima kasih untuk kelompok 3. Apakah ada sanggahan dari jawaban kelompok 3? Kelompok 2 gimana? Tadi saya salah angkanya, Bapak. Yang mana? Yang itu loh, yang B1 tadi saya kira 12, ternyata 10. Oh, jadi tadi salahnya di penulisan soal tadi ya. Iya, Bapak. Jadi di sini soalnya adalah 10 hari bukan 12 ya. Terus yang kelompok 2 gimana? Sama? Apa ada sanggahan? Iya, Bapak, sama. Sama. Nah, jadi jawaban semuanya sama ya. Tapi kelompok 4 tadi salah karena salah soal, salah penulisan soal. Nah, sekarang kita bahas bersama. Tadi yang diketahui A1 yaitu 4, A2-nya 8, B1-nya 10, B2-nya belum diketahui. Ditanya B2. Terus jawabnya substitusikan yang diketahui dalam rumus dan ketemu 8x sama dengan 4 kali 10. Sehingga x sama dengan 4 kali 10 per 8. Tinggal kita coret. 4 kita coret, 8 kita coret, ketemu 4 1 dan 8 ketemu 2. Sehingga 10 dibagi 2 adalah 5. Jadi hasilnya x adalah 5. Benar ya? Iya, Bapak. Alhamdulillah. Nah, sekarang silakan dibuka bukunya halaman 36. Di situ ada 2 soal, silakan kalian kerjakan di rumah. Minggu depan kita bahas bersama. Sudah jelas? Apa ada yang ditanyakan? Insya Allah belum ada, Bapak. Belum ada ya. Nah, karena waktu sudah mau habis, Bapak cukupkan pertemuan hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kedepannya. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Sama-sama.